Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya mendengar kabar bahwa di Desa Kajar, Kecamatan Lasem, ditemukan suatu situs baru, yaitu batu yang bertahtakan banteng putih. Karena saya penasaran, maka pada pagi hari ini saya akan mengadakan perjalanan untuk melihat situs tersebut. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, ikutilah perjalanan saya. Teman-teman, marilah kita ikuti perjalanan saya menuju ke Desa Kajar Lasem. Ini teman-teman saya sudah pada berangkat. Jika teman-teman ingin menuju ke tempat situs yang saya ingin tuju, yaitu di Desa Kajar, maka teman-teman harus dapat menemukan jalan ini terlebih dahulu ya. Ini adalah perempatan di Lasem. Di samping kanan saya ini arah menuju ke Pantai Bonang. Di depan saya itu arah ke Rembang. Di samping kiri saya itu arah masuk ke Desa Sumbergirang, dan di sini inilah desa yang akan saya tuju, yaitu Desa Kajar, Kecamatan Lasem. Yuk ikuti selanjutnya perjalanan saya. Teman-teman, ternyata di sini saya melihat suatu situs ya. Ini namanya Lasem Kota Cagar Budaya. Situs Mbah Kolektor Abdul Jabar Kusir Sunan Bonang yang sudah meninggal. Tempatnya, tempat situsnya Mbah Kolektor Abdul Jabar, yaitu kusir dari Sunan Bonang. Sini teman-teman. Nah, itulah teman-teman makam dari seorang kusirnya Sunan Bonang ya, yang ada di Jalan Kajar Lasem. Itu makamnya. Bahkan saya juga baru mengetahuinya teman-teman.
di samping ini mobil yang apa sih namanya ya, mencari air, yang nanti air kajar ini akan dijual di rumah-rumah penduduk sebagai air yang digunakan khusus untuk masak, karena memang sumber mata air kajar ini jernih, sangat jernih. Jadi masyarakat Lasem dan sekitarnya itu mengkonsumsinya air kajar, sedangkan air sumur atau air pam itu hanya digunakan untuk cuci mandi. Jalannya sudah mulai naik turun, teman-teman. Naik turun dan berkelok-kelok. Oh, ini jalan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya sangat tajam. Teman-teman, ini adalah masjid di Desa Kajar. Yang membangun adalah Mbah Kiai Haji Maksum, pendiri NU ya, dari Pondok Al Hidayat Lasem. Nggih, Bu. Niki nderek jalan-jalan niki lho. Ini masjidnya. Ya, teman-teman, ikuti perjalanan saya ya, ini bersama teman-teman saya semuanya nih. Untuk menuju ke Gunung Boto. Lokasi Kajar. Oh, lokasinya Kajar ya. Nah, ini masjid yang tadi sepeda motornya kami tinggalkan, titipkan di masjid ini. Nah, sekarang kita naik ke Gunung Boto. Pedesaan nih. Inilah pedesaan di Desa Kajar. Adem, banyak tumbuhan, batunya besar-besar. Ini batunya gede banget kan. Ini kenanga, coba ibu-ibu pada manen kenanga. Panen kenanga nggih, Bu? Ya Allah. Mboten niki badhe ningali situs. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Ya Allah. Aromanya wangi. Karena sedang panen kenanga ini. Nggih kenanga nggih. Sate nggih mangke nggih. Nggih timbangan Kajar, itu murah-murah. Oh badhe disulek niku nggih. Nggih damel minyak niku nggih. Oh nggih nggih. Nggih monggo Pak. Monggo Bu. Nuwun sewu. Derek langkung. Foto gano iki, Mbak. Kula niki jenengan foto. Ala ndetekno. Nggih, tak foto. Iki bakul belanja iki. Nggih, monggo-monggo. Gunung Boto iki. Tujuannya Gunung Boto. Iku. Teman-teman yang ada di atas itu namanya Gunung Boto itu. Dan kita mau ke sana ya. Kita mau ke sana yuk. Ikuti perjalanan saya terus ya. Oh, berarti cedak situs Kajar Korsi ya. Iya. Ini Gunung Boto.
Nah, ini sudah untuk ini teman-teman, ini situs yang kemarin saya sampaikan pada teman-teman semua, ada situs Kajar Kursi. Yuk kita lihat dulu. Setiap ada situs ya, itu pasti ada sendang ya. Ini sendang Kajar Kursi tuh, pancurannya itu. Karena di dalam ada yang mandi, saya juga tidak ke dalam ini. Ini tempat untuk mandi masyarakat sekitar. Ini situsnya. Kemarin Pak Ipan belum pernah ke sini. Jadi nanti setelah penobatan disuruh duduk sini, mandi, terus memukul bendi. Nah, coba diceritakan, Mas, aku nggak tahu. Ceritakan tentang situs Kajar Kursi ini. Kajar Kursi ini untuk Bu, sistem pengangkatan mungkin seorang pejabat pada waktu kala itu, ketika dia ingin diangkat menjadi senopati atau seorang patih, dia akan didudukkan di sini. Oh, duduk di sini. Ya, kemudian dimandikan di sendang. Sesudah itu memukul bendi yang ada di bawah. Sendangnya di samping itu ya. Ketutup tembok. Terus kemudian setelah itu dia akan menabuh bendi untuk pertanyaan. Oh, bendi ini. Oh, ini bendenya ini. Jadi dia siap memegang tabuh bendi. Nah. Oh, iya. Yang mau. Ini teman-teman, ini kursinya ya. Jadi untuk menjadi seorang pejabat pemimpin ya di sini, yang pertama dilakukan adalah duduk di kursi ini dulu, kemudian dimandikan di sendang. Sendangnya nanti ada di samping ini, di sebelahnya. Kemudian nutuk bendi ini, menabuh bendi ya. Menabuh bendi, ini situs bendinya. Demikianlah teman-teman, terima kasih Mas Ipung yang sudah membantu saya. Ini Pak Imron yang masih menikmati situs. Nah teman-teman, ini adalah sendangnya itu ya. Di sendang ini juga ada kepercayaan siapa yang mandi di sendang ini akan terlihat awet muda. Begitu, tapi itu kepercayaan ya. Percaya tidak atau tidak silahkan, percaya atau tidak silahkan. Ini hanya sebagai suatu kepercayaan saja. Yuk kita lanjut perjalanan. Saya sudah ditunggu teman-teman saya. Ayo. Permulaan enggak dulu. Oke, versi ini bahasa di background versi itu kan ya bisa sama. Oh ini versi ini lewat itu versi teman tetap bisa supaya kata-kata juga gitu. Teman-teman, mari kita naik untuk menuju ke Gunung Boto. Jalur lahar ini Pak Yon. Jalur lahar. Oh, dulu ketika Kajar masih aktif. Nanti kita lihat dari sana. Oh. Kalian nanti Google Map bisa membuktikan itu juga. Iya. Jalur ini adalah merupakan jalur lahar. Ketika Gunung Kajar ini dulu masih aktif, tapi sekarang sudah tidak aktif. Entah kalau suatu ketika nanti aktif lagi, karena namanya juga alam. Teman-teman, ini kita menuju ke Gunung Boto ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk masuk ke desa ini ya. Ya Allah, keselamatan pada kami semua. Ini Melati teman-teman. Nah tadi ada Kenanga, sekarang ada Melati. Memang Kajar ini gunung yang penuh dengan bunga kenanga dan melati. Bisa buktikan kalau ada melati. Ini melatinya. Nah, lumayan juga ini. Sudah ngos-ngosan. Jalannya naik terus. Sepanjang ini semuanya adalah melati. Melati di Kajar ini kualitasnya tinggi dan ada pengusaha teh yang pesan juga melati dari Kajar ini. Lihat mana? Oh, lewat sini. Halo Pak Yon. Jas. Sumur. Ya, sumur untuk dialirkan ke perkampungan. Oh, sumur. Oh, ini sumberan. Mana sumberannya ini? Sumberan di atas. Ini, kotaan ini ya. Teman-teman, kotain ini adalah ada sumberan air ya yang nanti mengalir ke atas. Sumberannya itu. Ini juga sumberan air. Di sini banyak sekali selang-selang. Nah, dimasukkan ke perkampungan. selang-selang masuknya ke perkampungan karena memang desa Kajar ini airnya sangat bersih. Nah, ini juga. Rembang kota. Rembang air Kajar. Jadi nanti akan dijual dan digunakan untuk minum, masak masyarakat Lasem, Rembang sekitarnya. Ini apa? Bukti letusan gunung purba, batu-batu besar. Bukti letusan Gunung Purba. Yang mana? Ini batu besar. Oh, batu-batu ini. Kan berarti gelung. Oh, bukti letusan Gunung Kajar ya. Zaman 400 tahun yang lampau. Bukan tahun yang lalu. 400 Masehi ya. 400 lebih sedikit ah. 400 Masehi. Oh, tahun 400 ya. Anu apa jenenge? Jalanane Hati-hati. mengasihkan. Iya, tapi ini kita orang jobo. Enggak ada anu. Kalau memang Batu. batu asli kan banyak batu mesti. Iya. Beda. Tuh lihat teman-teman tuh batunya. Itu di lereng ya. Aku nyoba moto ini. Iya. Besar. Aku tak foto sih ah. Oh, aku foto. Tsunami. Iya Pak, Pucang Solo tertutup karena gara-gara gunung meletus. Gunung meletus Argo meletus ya. Iya, masuk. Selain itu juga pernah terjadi tsunami ya. Setelah meletus itu Gunung Muria meletus. Gunung Muria meletus. Jadi Gunung Kajar dulu meletus. Terus Gunung Muria meletus di Kudus. Dan sekitarnya meletus. Terjadi tsunami. Oh, akhirnya terjadi tsunami. 500 meter. Ketinggiannya sampai 500 meter. Ya Allah. Akhirnya Jawa Duta menyatu. Akhirnya Oh iya. Lasem sing lautan jadi daratan.
Oh, yang dulu Lasem itu lautan jadi daratan. Kudus Kudus itu dulu selat ya. daratan. Yang belum Juwana. Oh, Juwana. Juwana masih laut. Juwana Batangan. Ya, Maleori laut. Gunung meletus itu menyatukan Juwana, Lasem. Gunung ini adalah Gunung Purba, salah satu dari Gunung Purba, yaitu Gunung Kajar yang terletak di Lasem, Kabupaten Rembang. Jalannya lumayan. Seperti Gunung Muria. Itu Gunung Purba. Gunung Merapi, Gunung Purba. Yuk, siap-siap jalan. Inilah perjalanan kita ke Gunung Boto. Ya, ke Gunung Boto. Yang sebelahnya itu dulu, sebelahnya Gunung Boto itu Gunung Purba yang meletus. Sebelahnya Gunung Boto adalah Gunung Purba. Purba yang meletus. Yang mana yang Purba itu? Sana itu? Ya, daerah sana. Itu, sebelah itu ya. Gunung Purba yang kita tuju ini Gunung Boto. Iya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Jadi Gunung Purba itu adalah gunung yang aktif. Sebenarnya gunung aktif. Tapi karena partikelnya besar-besar, akhirnya nggak mampu menuju keluar. Iya, masih di dalam. Tapi suatu saat akan meletus. Suatu saat akan meletus. Iya. Ketika tenaganya bawah besar ya. Iya. Itu udah ada penelitian. Nah, Gerbang awal. gerbang. Nah, ya teman-teman, ini gerbang awal Candi Boto ya. Gerbang awal menuju Candi Boto ini. Ini ya kalau dilihat dari sisi spiritual. Nah, ini kita sudah menapak di Gunung Boto sambil menunggu teman-teman yang masih ada di bawah. Wah, ini adalah salah satu teman kita masih di bawah, ngos-ngosan. Fisiknya. Ini kita dari sini pun masih kurang lebih masih berapa lagi ya? Dikit lagi lah. 1/4 dari gunung lagi nggak nyampe lah. Itu sudah bisa melihat Kota Lasem. Oh, ini Kota Lasem. Ini adalah Kota Lasem yang kita lihat dari Gunung Boto, belum di puncaknya ini. Belum di puncaknya. Nanti kalau sudah di puncaknya bisa ngelihat. Wah. Tarik yuk. Wah, perjalanannya luar biasa. Luar biasa teman-teman. Aduh, aku sendiri juga. Aku jaluk bolong. Tolong Mas diceritakan ini tentang Inilah Gunung Boto. Seperti yang terlihat di gambar, ini nanti kalau di atas lebih jelas. Inilah dulu kawah dari Gunung Purba yang sempat meletus. Nanti kalau dari atas kita akan ambil gambarnya untuk melihat lebih jelas. Dan dahulu ini tidak merupakan cekungan seperti ini. Ini berupa gunung yang sedikit datar, dan indikasi arah spirit bahwa inilah dulu Pucang Sula pernah berdiri di sini. Dengan banyak ditemukannya batu-batu purba yang mungkin terlontar dari lahar yang ada, dari kawah yang ada. Dan kami akan menapak lebih lanjut ke atas untuk mencapai Candi Boto atau Gunung Boto, untuk menelisik lebih lanjut. Dan keberadaan kawah yang ada nanti bisa diakses di Google Map.
untuk melihat lebih jelas posisi gambar bentuk cekungan kawahnya. Syuting aku, Mas. Semangat ada, tapi kondisi memang harus banyak istirahat. Kondisinya memang agak berat, kawan. Mbakku ini kumedel mbakku. Pengennya munggah-munggah tekan titik. Orang ngerti apa daya. Iya, kakak saya ini hebat. 60 tahun sudah usiaku. Pengennya mau kemana-mana. Saya mau ke Gunung Boto ngikut, ya sudah. Ini tak ajak sekali. Iya, ternyata berat. Ternyata ngos-ngosan. Nah, teman-teman, Gunung Boto itu ya, aku capek banget. Gunung Boto ya ini. Di sini cekungannya malah ketok. Ini celanaku sebanyak ini. Gato. Teman-teman, ya Allah. Tinggi sekali gunungnya ini. Suatu ketika menurut penelitian ini nanti akan meletus kembali Gunung Kejar ini. Nah, ini kita udah mau sampai ke puncak dari Gunung Boto atau Candi Boto. Dikit lagi. Ya teman-teman, ini aku sudah sampai di puncak Gunung Boto. Teman-teman, inilah yang saya cari, yaitu Gunung Boto ya. Nah, di sini nanti biar teman-teman saya yang bercerita, nanti saya akan mendengarkan saja dan informasinya nanti saya sampaikan untuk konten saya kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, itulah Kota Lasem yang kita lihat dari atas Gunung Boto. Nah, ini akhirnya saya sampai di sini juga. Walaupun dengan kerenggosan, nafasnya terengah-engah karena sangat tinggi sekali. Nah, nanti yang akan menceritakan tentang sejarah ini semua adalah teman-teman saya. Ini ya, ini sudah merupakan puncaknya ini. Puncak dari Gunung Boto. Nah, di sini nih, temanku ada di sini. Biar temanku yang bercerita ya. Kalau nanti yang cerita saya nggak jadi cerita tentang situ sih nanti. Nah, teman saya ini, Mas tolong ya Mas ya. Mas apa? Ipung. Oh, Mas Ipung. Ini dulu murid saya ini. Alumni murid saya. Sekarang sudah tuanya sama kayak saya. Tolong diceritakan untuk sejarah keseluruhannya ya. Tentang pendakian kita ini tadi di Gunung Boto. Ini puncak Candi Boto kalau masyarakat setempat mengatakan tempat peribadatan Dewi Indun ketika dia sudah menjadi ratu di Lasem. Di sini tempat sembahyang kalau mungkin pada zaman sekarang orang menyebutnya. Kemudian ada tempat untuk tapa beratanya. Bawah sini itu nanti ada namanya Guwa Tinata, sebelah utara dari Candi Boto. Dikatakan candi karena dulu di sini tempat peribadatan. Sedangkan Guwa Tinatanya itu tempat bertapanya Dewi Indun selama 3 hari. Nah, di sini agak isis, samar, dan di bawah ini di sebelah selatan itu terletak kawah dari Gunung Purba pada zaman dahulu yang sempat meletus. Dan ada satu kemungkinan di arah Kajar sana sebelah Gunung Boto itu tempat Pucang Sulo berada. Pucang Sulo tenggelam karena meletusnya Gunung Merapi Purba. Pucang Sulo itu apa Mas? Kerajaan pertama Lasem. Oh, kerajaan pertama Lasem itu. Dari Hang Sambadra sebagai pemimpinnya. Kemudian dilengsarkan ke putrinya Dewi Sibaha
dan kemudian dibagi menjadi 2 dengan Dewi Sima, di mana Dewi Sima Sima Jepara itu. ya, kalau orang mengatakan dulunya itu Putri Sima itu berada di Kalingga, padahal Kalingga itu bukannya ada di Jepara tok, tapi di sini pun ada. Candi Boto ini puncak tertingginya. Sebelah utara ada PLTU, sebelah timurnya lagi ada Rakitan, tembus sampai Argo Puro. Sebelah sana Binangun. Lasem tidak terlihat dari sini karena kita terhalang oleh banyak pohon. Demikian sementara untuk cerita, dan kemungkinan akan dilanjut kembali setelah istirahat. Ya, terima kasih Mas Sipung ya. Makasih Mas Sipung. Semangat boleh, awake lemes. Jangankan saya yang lemes, itu yang masih muda itu juga lemes. Ada, sudah sampai di sini. Aku dulu titip bujuku gak tekan kene paling ngono. Nano. Ini ada teman saya yang saya ingin tanya juga ini, biar cerita sedikit enggak apa-apa. Ya Mas, tentang apa Mas? Gunung Rakitan Mas. Ya, Gunung Rakitan. Apa tentang Rakitan ya? Rakitan itu desa ya? Rakitan itu nama desa. Desa di Seluke. Itu kecamatannya di Seluke, kecamatan Seluke. Kecamatannya Rembang. Itu juga banyak sekali situs di situ. Banyak situs. Oh nggih. Mungkin lain episode kita ke sana. Oh ya, lain episode nanti kita akan ke Rakitan ya teman-teman untuk mencari situs-situs selanjutnya. Nah, ada situs Batu Payung, Selo Tumpang, Gunung Tartar, terus Gunung Lompongan. Banyak makam-makam kuno di sana. Oh, dan banyak makam-makam kuno yang ada di sana ya. Ya, kapan-kapan nanti. Minggu berikutnya. Ini hari Minggunya kesini dulu. Ya, buat konten. Insya Allah semangat. HPE belum. Teman-teman, dari atas puncak Gunung Boto ini kita bisa melihat di non jauh di sana itu laut Lasem, dan di bangunan itu terlihat itu SMK Cendekia juga terlihat dari sini. Ya Allah, teman, ini pemandangan yang sangat bagus sekali untuk menuju tempat ini ya. Kalau mungkin anak-anak muda gitu ya memang masih enteng ya, tapi untuk orang yang sudah seusia saya ya lumayan. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Lagi kok mah do mudhun kabeh, aku ditinggal dhewe iki do ning endi to? Ya Allah. Turun sendirian. Itu pada duduk-duduk di situ. Lah kok aku malah ditinggal dewe. Malah yo Mas neng dhuwur Mas, penak banget, adem banget. Nah gitu aku ditinggal dewe. Semuanya di sini. Saya wedi aku. Ya wedi to wong dhewean kok. Mas. Sirine to. Nggih, pas kali marane juga. Mas ya. Neng dhuwur kene iki sithik tok. Enak banget. Kuat aku. Tak kuat. Ya wis, adem banget. Jupe malah angon. Ora kuat aku kene mlaku 5 jam kae mandek nang. Ya wis lah nang kene. Enggak malah angon. Lihat.
Ya jebul aku ngono. Ndak nganu, muda ini. Kan dhuwur. Ya iki keren Indonesia iki. Dompet malah ketok beda. Sing iki ne Kawah itu. Kawah ya, ini dulu kawah ya. Kayak ono warung. Iki sing kiri. Ayo, siapa sing mau cerita lagi yuk? Awan ini loh. Wan. Wis Ya, Om Wawan. cerita. Iya, cerita versi kedua, enggak apa-apa nanti. Versi 2. Ini dari Om Wawan ya yang mau cerita ini. Kalau cerita yang cerita saya nanti tidak jadi. Ini adalah Gunung Boto. Botolnya ketoknya ono kok. Botone ndi, Pak? Botone ketoke sebelah kono. Tunjukkan fotonya. Nek asih ana boto. Ya, Berarti di sini dulu ada bangunan, nek ana boto dulu ada, tapi botonya sekarang kok dicari belum ada. Kalau mungkin masih ada. Ini ada bangunan berarti bangunan tua. Ini adalah Kota Lasem. Kota Lasem dari Gunung Boto. Kota Lasem dari Gunung Boto. Disut ini teman-teman. Ya, dan ini adalah timnya Mamah ini. Oh, Mamah ini. Habis ditinggal di atas sana tadi sendirian, turun ke sini Mamah ini. Dan ini timnya ini ada Pak Imron. Oh, ini ada Pak Imron. Sini ada Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Bulu perindu deh. Wah, cari bulu perindu. Ini Mas Gondrong, Mas Juni ya, Mas Juni. Juni Jupe. Ya, ini Pak Ian ini. Pak Ian mengger ini. Loyo. Masya Allah. Iya. Ini nutup ora iki? Kepencet ngisor. Nah, ini teman-teman, ini temanku semua ya. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini di bawahnya sini adalah dulu Gunung Purba. Nah, ini adalah Gunung Purba dilihat dari Gunung Boto nih. Meletus dari sini sekarang jadi kawah, tapi kawahnya sekarang sudah menjadi banyak perumahan yang dipakai. Tidak apa-apa. Ketika gunung meletus. Ketika gunung meletus tahun 400-an lah berapa pasnya. Pucang Sulo zaman Dewi Sibaha. Zaman Dewi Sibaha. Zaman Dewi Sibaha. Gunung ini pernah meletus. Gitu. Iya, gunung ini yang meletus. Setelah gunung ini meletus, Gunung Muria yang arahnya itu ke Kudus, arahnya ke sana. Ikut bergetar, kemudian juga meletus. Oh, juga meletus. Dengan adanya gunung, karena Gunung Purba eksplosif tinggi sekali. Ini melebihi Krakatau kalau Gunung Muria dulu. Gunung Muria. Nah, Gunung Boto ini, nah ini adalah Boto. Iki nek karo Japan Mojopahit tuan digi. Tapi ada Boto. Nah, ini batanya. Nah, makanya ada Gunung Boto. Ini ya, ini Gunung Boto. Ini Boto merah. Nah, ini bukti bahwa di sini ini namanya Gunung Boto karena di gunung ini memang ada batu batanya. Batu kuno. Batu bata zaman kuno, teman-teman. Zaman tahun apa Ini ini? sudah ada. Dewi Pada Hindu. zaman Ratu Dewi Hindu. Dewi Hindu berarti Ratu 1351. Ratu Kerajaan Iya. Lasem pertama. Abad 14 ya. Abad Yang kemarin sudah 1000 kita buat 1351. iya. Ini botonya, teman-teman. 51 atau 54 ya. Kita 54. Ya siku lah kacak 3 tahun nek kok. Tahun 54 itu Hayam Wuruk datang ke sini. Yang datang ke sini Hayam Wuruk ya. Berarti 1351. Ini perkiraan gunung meletus itu adalah di sini nih. Dulu. Oh, ini. Nah, ini dari sini. Lasem. Oh, Lasem, ini Lasem. Oh, Lasem. Kota Lasem dari Gunung
boto. Teman-teman, di sini juga ada, ini ditemukan tanaman, namanya apa Mas Ilham? Buluh perindu. Buluh. Buluh perindu. Oh, ini namanya buluh perindu. Saya juga baru tahu sekali ini. Itu nanti ceritanya piye buluh perindu itu? Yang tahu Bapak Ipong. Oh ya, Mas Ipung nanti yang akan saya tanyakan tentang buluh perindu itu ya. Ya, terima kasih ya Mas Ilham ya. Cendera mata oleh-oleh. Oleh-olehnya buluh perindu. Nanti saya juga minta ya Mas. Mau saya praktekkan di rumah. Dimasukkan air gitu ya? Dimasukkan air. Ya akan berputar-putar dengan sendirinya. Oh, muter-muter ngadek itu. Oh, Putar gitu. hidup di air. Oh. Tadi ambilnya di mana itu? Di wilayah Gunung Boto. Tapi kan garing Mas. Anane nek kene kok ngene dhuwur ora ono, mboten enten ora ono. Kene-kene kitok ya. Mas, wong ngerti. Ya mau ya sedikit. Iki kula mbok ke anak belum bisa kanu. Mas Ipong tolong diceritakan tentang buluh perindu itu. Nah, tolong cerita. Karo delok langsung Delok aku Om. Tolong cerita tentang buluh perindu. Sudah tadi sudah. Iya. Cerita tak? Tentang buluh perindu. Buluh perindu. Oh ini buluh perindu. Ayo Mas ini. Nih. Salah satu jenis rumput. Salah satu jenis rumput yang jika kena air dia akan bergerak. Orang mengatakan mungkin ini adalah buluh perindu, tapi walau alam bisawab di sini lebih banyak buluh perindu yang ada, tapi hanya ada di tempat-tempat tertentu yang ada di ujung barat Gunung Boto atau Candi Boto. Ini merupakan tanaman khas ini. Rumput-rumputannya seperti ini. Gunung ini ya. Namanya buluh perindu. Nah ini buluh tega. Cinta. Nah, kalau yang ini buluh Om Wawan, ini buluh Mas Ipong. Tahu kayak geger gitu. Ini teman-temanku pada asik mencari buluh perindu. Aku mencari iki wae. Pak Yan mencari roti aja. Nah ini teman-temanku pada mencari buluh perindu yang katanya itu bisa untuk memikat hati wanita atau hati pria yang sedang dirindukan. Nanti hati istrinya biar tidak bergetar kemana-mana ini. Ya Allah jelimet banget nih. Kenapa Pak? Celok Bu. Oh, di tanah-tanah gitu ya? Ana kanca-kancamu nek arep kene golek buluh perindu. Anane mungkin itu. Oh iya. Munggah ya. Nanti teman-teman ya, teman-teman semuanya kalau ada yang ingin mencari buluh perindu untuk memikat lawan jenisnya, datanglah ke sini nanti saya antar. Nah, ini ketemu buluh perindu. Saya antarkan ke sini. Untuk cendera mata ya. Untuk cendera mata nanti kalau sampai di rumah itu nanti ditaruh di air gitu, terus akan tumbuh sendiri, muter-muter sendiri. Tumbuhnya seperti apa aku nggak tahu. Pokoknya nanti akan muter-muter, ceritanya jarine ngono. Saya juga belum tahu. Apa Candi Boto dulu anu ya? Di sini dipakai itu untuk dua sejoli. Enggak, pemujaan. Hah? Pemujaan. Oh, Candi Boto itu tempat pemujaan dulunya. Kok ada botone iki lho? Boto itu apa ya? Ya mungkin dulu kan dari boto, banyak botonya. Candinya dari bata. Oh, candinya dari bata. Ya hampir semua candi dari bata, rata-rata. Iya. Yang di Jawa. Terus semua ku ning dhuwur iku tanahe ini mung cek iki. Sini kene iki. Aduh, kok ngerti? Nah, itu tempat penampungan airnya di situ. Oh.
Oh. Air saka ikan. Ya apa sumberan? Sumberan. Untuk bersuci. Ya Pak Yan cerita. Ya Candi Boto itu sudah diteliti oleh Balai Arkeologi. Namanya Candi Boto. Itu menjadi aset dari cagar budaya yang harus dilindungi. Nah, Candi Boto itu di tempat ini itu masih ini Candi Boto ini. Ya, jadi di yang sini namanya Candi Boto ya. Yang tadi di sini banyak berserakan batu-batu bata. Nah, itu konon di sini dulu ini tempat untuk apa ya? Pemujaan lah di sini. Hindusiwa pada waktu itu. Nah, setiap tempat-tempat pemujaan di sekitarnya itu dipastikan ada sumber air. Ada sumber air. Ya, oh ternyata iya. sumber airnya ada di atas sana itu. Oh, di atas yang tadi saya ke sana itu ya. Itu ada tempat penampungan air yang sudah apa? Buruk ya apa toh? Kurukan. Oh. Ya apa? Tertimbun. Ya Tertimbun tanah. Tapi tanahnya itu kalau dipukul itu bunyinya seperti menggema, dung 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 dung. Karena mungkin jadi di bawahnya ada ruangan penampungan air. Iya, tempat penampungan. Ini sumber-sumber air. Oh, iya. Kajar penting karena airnya, dan itu tidak hanya sekarang, tapi zaman-zaman dulu di masa lalu Kajar penting juga karena airnya, dan karena pegunungan ini adalah pegunungan yang paling dekat dengan kota Lasem, kota raja pada waktu itu. Dan ternyata memang Kajar itu penting karena apa? Tempat inilah yang dulu juga dikunjungi oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sampai berkunjung ke Kajar ini ya karena sumber airnya ini. Sehingga beliau sumber air yang bagus. Sehingga beliau diabadikan tapak kakinya di Kajar. Oh, tapak kaki yang kemarin kita cari batu tapak itu ya? Iya. Nah, situs batu tapak. Oh iya. Ya saya kira itu dulu ya. Ini napas saya masih ngos-ngosan. Nampaknya masih kecapean karena untuk menuju ke puncak Gunung Bata ini juga cukup tinggi sekali. Makan roti dulu. Ya, moga-moga silahkan makan dulu. Saya mau melihat teman saya yang tadi itu masih mencari buluh perindu. Mau mikat siapa itu? Mikat istrinya. Mikat istrinya sendiri. Pak Yan nggak usah mencari. Istrinya sudah ada di sini, Pak Yan. Bujune ya mau nyimpen buluh perindu. Umpawan aja ya nanti bawa buluh perindu. Oh, sudah bawa. Teman-teman, ini saya mau tanya sama Om Wawan ini. Ada hubungannya apa ya ini di Gunung Boto ini dengan Pucang Sulo? Nah, kalau hubungannya itu Gunung Boto itu sebenarnya ada sama Dewi Hindu. Dewi Hindu. Ya, Dewi Hindu. Ini di sini perkiraannya yang ada di sini di gunung sini itu dibuat semacam tempat sembayangan lah. Tempat sembayangan. Ya. Terus di Gunung Tapaan sana. Kalau lokasinya itu dulu Lasem sana itu kan kerajaan Lasem. Kerajaan ya di sebelah situ itu kerajaan Lasem. Kemudian biasa kalau mau ngibadah itu hening ya, sepi, makanya ke arah gunung sini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini. Kalau Pucang Sulo jauh dari
kerajaan Lasem karena tahunnya saja beda. Tahun berapa? Ponyang Solo itu 450 ya, 450 Masehi. Kalau kerajaan Lasem kan 1350. Ya, jauh banget. Satu jauh Ribuan banget. tahun. Iya. Selisih 1000 tahun. Hampir 1000 tahunan. Itu ada di Selangi, nanti ada ceritanya Ki Weluk yang membuka Banjar Lasem, Banjar Melati ya. Terima kasih ya Om Wawan ya yang Ya. sudah Ya. memberikan penjelasan pada kita semuanya. Buah ya. Buah hop. Iki buah hop iki sapa sing ngerti iki? Oh, akeh banget lho. Buahnya sangat banyak. Ini siapa yang tahu ya? Saya ambil satu. Apa iki? Buah apa Hah, buah apa iki? Kayak apel. Kayak apel kok tapi kecil-kecil. Aku kemarin begini sebelah jurang. Teman-teman, ternyata di sini ini ada gua. Yuk kita menuju ke gua itu. Ini jana. Guane kuwi ya. Oh, cukup. Gua ini belum mungkin sih. Guanya. Iki bos sing ngerti sapa iki Pak Ipung tok gitu aneh. Oh, ini teman-teman ini ada gua ini. Oh, ya Allah. Baru tahu. Jeru ya. Dulu sih. Satu meter kali. Ono bolongane. Lho ya. Pulane. Satu mau Iku masuk ya. Temu masuk. Yang tak atene tak nggo santer tak. Oh. Nah, ini guanya ini. Masih di daerah Gunung Batok. Penampakan gua. Engko. Ngono. Teman-teman di Gunung Boto ini kami menemukan ada gua. Wite dibuang. Ya Allah. Dasarnya jauh sekali. Tuh, apa jenis? Ada lubang. Lubangnya Lubangnya terus ke curam. Ke kiri. arah perut bumi. Iya memang. Ngeri. Nanti Apa ini yang tembus ke Lasem? Ke depan. Di Iya sini. bisa iya. Bisa. Gak ke sini. Ini Ini teman-teman. tempat Oh, mana toh? kayak tempat apa jenenge persembunyian waktu perang. Tapi ngono iki ana bolongane Macam-macam. belum terus sih. Tempat terus sih. Ini tempat terus sih, Mas. Lho iki Aku tidak tahu. Dipadangi. nah ini tak padang. Mas. Oh, di HP ini ceblok. Apa yang begini apa yang coba? Coba yuk teman-teman yang Iya, motret. dah. Nanti aku Bolongan minta ya. fotonya aja. Terus ya. Iya. Aduh. Itu ana bolongane apik kok. Aku jalan lagi. Bentarnya. Iya. Ini berarti. Mriku nggih. Ya. Kok selali bareng. Lalu. Turun Gunung Boto. Wah, sakjane mau iki dibotangi tak kenekne cah jane. Bentar-bentar ibu. Kalau masuk orang itu lagi. Giring-giring. Wah. Wah, ada tempat cangkrukan. Ini tempat cangkrukan.
Ya. Oh, cangkruan ini punyanya Kementerian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Kehutanan, Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung, Pemali Jeratun. Jenis tanduran kayunya Mimbo Johar. Jenis tanduran habikane pete nongko kluwih jambu mente. Wah. Oh, yang di sini nih ya berarti ya? Iya. Jenis tanamannya seperti Gunung itu. Lasem, BP Gunung Lasem memang ini ikut dalam jajaran Gunung Lasem. Pegunungan yang ada di Gunungan Lasem. Gunung Boto. Enggak. Oh, kalau mau naik ini bukan tinggi banget ini. Oh, ini ada panjatan-panjatannya. Oh, tinggi sekali. Oh, tinggi sekali. Jadi dari batuan dari perut bumi. Campuran Perut. antara lahar, tanah, dan batu. Oh iya, ini adalah campuran. Campuran lahar, batu, dan tanah. Ini membuktikan bahwa di sini pernah ada hasil perjalanan lahar waktu Gunung Lasem meletus. Dan ini adalah kita turun dari Gunung Boto. Ini adalah tanah, tanah apa? Jalan lahar ini, jalan lahar. Jalan lahar menuju ke bawah. Waktu zaman dulu meletus, laharnya lewat sini. Ini batu-batu ini, ya batu-batu dari eksplosif dari letusan gunung. Nah, ini aliran laharnya ini ke sini menuju ke laut Jawa, laut Lasem, Bonang Binangun. Nah, kita melewati jalan lahar. Wah, iya. Ini kalau zaman dulu sudah panas meletak kita. struktur batunya ya. Ini adalah percampuran lahar, batu, dan tanah, yaitu lava itu. Lava, air, kalau airnya ada nggak ada kan? Ini melekat kayak ano semennya itu. Oh, ada semen, kayak ada semen. Ini adalah setelah laharnya, panasnya dulu berhenti, airnya udah nggak ada. Ini bentuknya seperti ini, kayak bangunan. Oh, ini kayak bangunan. Ini adalah dari perut bumi, lahar. Kita lanjut pulang. Oh, belum pulang, turun dulu. Nah, kita menuju ke start awal nanti di Masjid Maksum Al-Maksum. Masjid Al-Maksum itu yang mendirikan Mbah Maksum, pendiri Pondok Al-Hidayat, yang juga pendiri NU, yang rumahnya di Soditan.
Desa Sebutan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kalau ini namanya Desa Kadar. Monggo Bu. Desa Kadar, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Perjalanan kita turun Gunung Boto. Pak Ipung menemukan sukun. Ini sebelah kanannya Budi. Ya. Sukun. Wah. Eksklusif ini. Sukun. Pertanda kah? Sukun ya, makanan sukun loh ya. Sukun, pohon sukun. Wah, ini pemilik vlognya ini semangatnya luar biasa. Luar biasa. Bu Yanti mau istirahat? Belum. Belum istirahat, padahal sudah mau nyampe kok belum istirahat. Luar biasa. Padahal ini lebih tinggi dari Gunung Bugel. Nah, apa itu Gunung Bugel? Ya, belum tahu. Minggu depan. Saya akan ajak teman-teman ke Gunung Bugel. Oke. Teman-teman, hanya sampai di sini dulu perjalanan kami ke Gunung Boto tadi. Nah, ini ciri khas Kajar adalah bunga kenanga. Sampai bertemu lagi pada channel saya yang berikutnya, pada situs yang lainnya. Ikuti terus channel saya, yaitu Yanti Lasem, yang akan meliput tentang situs-situs yang ada di situs-situs sejarah yang ada di Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.